Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ngage Dimas Diajang. Panggih malih kalian Raden Ruli tang Sukaudi FM, radio paling horor. Semoga kagam Dimas Diajang ingkang ngersahakang cerita-cerita horor langsung mawon tang mencekam menceritakan email kamu. Gitu gak sih? Oke, cerita kali ini menceritakan sebuah pengalaman ketika saya bekerja di sebuah stasiun radio di kotanya disebutin nggak? Di sebuah kota Solo lah ya, sebut aja langsung. Tapi nama radionya nggak disebutin. Nah, dulu tuh era-era ya lumayan radio sedang berjaya ya. Kalau warga Sukaudi di antara yang mendengar cerita ini punya pengalaman bekerja di radio, mungkin bisa ngerasain gimana euforia bekerja di radio gitu, penuh kebahagiaan lah gitu ya, karena di ruang lingkup radio itu di dalamnya biasanya orang-orang yang sangat menghibur gitu ya, kayak tiap hari itu banyak bercanda gitu ya, happy gitu ya. Tapi nggak tahu nih kalau yang bagian keuangan, finance segala macam ya. Cuma kalau dilihat sih happy ya. Apalagi penyiar-penyiarnya. Nah, di kota ini ada sebuah stasiun radio yang membawakan apa bisa dibilang kearifan lokal gitu ya. Karena siarannya itu menggunakan bahasa Jawa ya, yang tadi kayak opening itu ya. Semoga sih bener ya. Itu bahasa Jawa lemes ya, bahasa Kromo Inggil, dan ya banyak pernak-pernik seni dan program-program budaya yang dibawain di radio itu gitu. Jadi bisa cukup mengangkat kearifan lokal. Nah, di stasiun radio itu 3 lantai ya, gedungnya 3 lantai, dan dulu itu satu gedung itu ada 2 radio. Yang satu radio anak muda, yang satu radio dewasa muda ya, dan 2 radio ini beda manajemen. Tapi satu gedung. Radio anak muda ini gulung tikar gitu. Tapi entah ya, mungkin karena satu dan lain hal yang jelas tidak bisa saya ceritakan kenapanya gitu. Nah, akhirnya dengan tidak adanya radio anak muda ini, ya yang tadinya rame gitu ya, jadi sepi. Karena ya anak muda ya, apalagi banyak mahasiswa-mahasiswi yang ikut siaran gitu ya. Tapi ya sudah. Akhirnya radio kita tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Cuma memang tidak seramai seperti biasanya aja. Waktu itu saya sudah mulai mendapat pekerjaan lain gitu ya. Bukannya berarti di tempat radio pekerjaannya kurang enak gitu ya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga kalau radio daerah itu, kalau untuk penyiar ya, biasanya uang siarannya cukup untuk jajan-jajan aja gitu, untuk happy-happy aja. Tapi kalau untuk menghidupi selama 1 bulan tuh rasanya masih kurang. Ya mungkin ada yang bisa mencukupi itu gitu ya. Nah, saya mulai bekerja di beberapa tempat, ikut sama event organizer gitu ya, yang menjadikan jam siaran saya tuh sedikit agak loncat-loncat gitu. Artinya yang biasanya saya biasa siaran pagi, siang gitu ya, tapi saya harus bertukar siaran sama penyiar tertentu untuk merubah jam siaran saya gitu. Oke, kita langsung aja ya. Waktu itu di hari kejadiannya, saya harus izin siaran atau bertukar siaran. Yang harusnya saya bersiaran siang, siaran dangdut ya, saya akhirnya memilih untuk bersiaran
Malam itu jam 6 ya, jam 6 sampai jam 9, 4 jam, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 ya, 4 jam. Waktu itu saya datang ke stasiun radio ya, ke radio, terus kemudian ketemu sama penyiar yang sedang bersiaran, yang kan nanti bergiliran saya gitu ya. Terus kemudian ya saya nyapa lah seperti biasanya, bercanda-bercanda dulu. Kemudian si penyiar itu pulang, saya gantian bersiaran. Jam 6 ya. Nah, di situ tuh cuma ada, kita sebut namanya siapa ya? Mas Haris aja ya. Mas Haris ada di situ sendirian setelah si penyiar sebelumnya pulang. Jadi saya berdua nih sama Mas Haris. Mas Haris ini bisa dibilang orang yang diserahkan tanggung jawab gitu ya. Orang yang diberikan tanggung jawab oleh si manajer radio ini. Jadi kalau ada apa-apa ya pasti ngubunginnya Mas Haris. Saya sebagai penyiar di situ tentunya sangat menghormati Mas Haris gitu ya. Dan bukan hanya itu, kita juga dekat banget karena bercandaan kita cocok gitu, obrolan kita nyambung, makanya saya ngerasa ada temennya di situ. Nah tapi Mas Haris itu sebenarnya dia mau pulang kampung nih, mau mudik karena ada hal yang harus diselesain katanya. Dia bilang ke saya kayak gitu, terus saya jawab dong, loh Mas nanti saya sendirian dong di sini, saya bilang gitu kan. Mas Haris tahu saya orangnya penakut. Terus Mas Haris bilang, kan nanti ada Pak Budi ini dia security yang jaga malam stasiun radio itu gitu. Nanti kan ada Pak Budi katanya gitu. Oh ya udah deh. Nah Mas Haris bilang katanya bakalan nungguin Pak Budi dulu baru dia pulang kampung gitu. Ya karena dia diberi tanggung jawab itu ya. Takutnya nanti ditinggal sama dia, saya sendirian, terus kemudian ada apa-apa pasti dia yang disalahin nantinya. Akhirnya di radio itu saya berdua nih sama Mas Haris. Setelah saya opening selesai, oh ya buat yang belum tahu juga, biasanya kalau penyiar radio, sebenarnya ini salah sih. Biasanya kalau penyiar radio itu ketika habis ngomong gitu ya, ngomong on air gitu. Nah, itu kan nanti ada jeda iklan ya. Nah, nanti si penyiar tuh biasanya keluar ruang siaran untuk ya entah itu ngobrol sama orang-orang yang ada di radio atau bikin kopi dulu segala macam. Ya yang jelas ruang siaran tuh ditinggal gitu. Nah, saya juga dulu gitu. Habis opening segala macam, iklan, ngobrol lagi sama Mas Haris di depan. Kita itu ruang siaran ada di lantai 2. Di lantai 1 itu kantor yang tentunya udah pada pulang orangnya ya karena sudah lewat jam kantor, dan ada parkiran motor karyawan. Ada space juga buat parkir mobil cukup. Nah di lantai 3 itu ruang pemancar. Jadi sengaja dipisahkan ruangannya karena suara pemancar tuh lumayan cukup keras gitu ya, dan bisa masuk ke ruang siaran nanti suaranya kalau di satu lantai gitu. Kita ngobrol segala macam sama Mas Haris, tiba-tiba kita nih berdua mendengar ada suara seperti benda jatuh yang keras sekali. Ya bisa kebayang ya suara berdebum dari lantai atas yang kedengeran tuh seperti apa gitu. Akhirnya kita ngecek apa tuh. Wah, ya lagi-lagi ya Mas Haris nih orang yang diberi tanggung jawab, jadi agak panik nih. Wah, saya ke atas dulu, Rul. Ikut dong Mas Haris. Tahu ya saya orangnya penakut. Yaudah ikut. Kita ke lantai 3, kemudian dicek dan tidak ada apa-apa. Tapi suaranya tuh jelas banget, keras gitu ya. Tapi setelah dicek nggak ada apa-apa dan semuanya bersih, tidak ada benda yang jatuh gitu ya. Wah, apa
apaan ya, kata Mas Haris. Ya udah deh, biarin aja. Akhirnya kita turun lagi. Itu sudah jam 6 lewat ya. Jam 6 lewat. Turun lagi ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah melewati menuju ke ruang tengah, itu kita melewati kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu ada suara orang mandi. Ya, aktivitas kamar mandi jebar-jebur gitu ya. Nggak tahu mandi atau nyiram sesuatu gitu. Ya, kami berdua berpikiran sama. Itu Pak Budi yang security malam ini. Ya, alhamdulillah akhirnya datang. Terus sambil lewat, Mas Haris nih ngetok ke pintunya. Tok, Pak Budi, nanti kalian bikinin kopi saya ya, kata Mas Haris gitu. Ya nggak dijawab sih, cuma dipikir kami berdua udah ngedengerin, karena aktivitas menyiram di kamar mandinya berhenti ketika diketuk gitu. Ketuk, Mas Haris ngomong minta bikin kopi. Udah selesai tuh, kita lanjut lagi. Terus aktivitas itu ada lagi, aktivitas di kamar mandi itu. Akhirnya kita ngobrol lagi di ruang tengah. Terus waktunya saya untuk ngomong lagi on air. Saya masuk ke ruangan siaran, ngomong lagi, udah. Kemudian iklan lagi nih, saya keluar lagi ke ketemu lagi sama Mas Haris di ruang tengah, ngobrol lagi. Saya bilang gini, saya tanya ke Mas Haris, loh Mas Haris mau berangkat jam berapa, kok nggak berangkat pulang kampungnya gitu ya. Mas Haris jawab sambil agak pelan gitu ya, Pak Budi belum datang. Hah? Saya kaget kan. Terus yang di kamar mandi gak ada siapa-siapa, kata Mas Haris gitu. Mas Haris tadi ngecek, ketika balik lagi ke kamar mandi terus ngecek ke dapur gak ada orang. Dan gak tahu itu tadi siapa. Ya udahlah, gak usah dipikirin, kata Mas Haris gitu. Gak coba dihubungin aja, kata saya ya. Udah, tapi nomornya gak ada yang aktif. Nomor Pak Budi ini gak ada yang aktif. Sudah, akhirnya kita ngobrol lagi. Ngobrol, waktu terus berjalan gitu ya. Dan gak ada kabar sama sekali dari Pak Budi. Akhirnya saya masuk lagi ke ruang siaran. Waktu itu saya ingat jam sudah mulai malam ya, jam 8-an ya. Jam 8-an. Sebelumnya Mas Haris nih bilang dia tuh pengen makan penyetan gitu, kayak ya pecel lele segala macam gitu. Kebetulan yang jualan dekat dari radio. Terus akhirnya saya bersiaran di dalam. Mas Haris ngasih kode. Jadi ruang siaran tuh ada kaca ya yang bisa dilihat dari luar gitu. Mas Haris ngasih kode. Saya keluar dulu mau beli makan. Kodenya saya ingat banget tuh. Saya keluar dulu mau beli makan penyetan, yang sebelumnya tadi udah cerita sama saya kalau dia tuh mau beli. Dan kalau saya sih ya gak apa-apa toh sebentar gitu ya. Saya juga gak akan keluar ruang siaran gitu, karena takut ya. Nah, keluar, Mas Haris keluar. Terus saya di dalam kan. Ngapain ya? Akhirnya saya ngecek Facebook. Waktu itu Facebook lagi booming ya. Ngecek Facebook di komputer on air. Ini sebenarnya gak boleh ya. Jangan ditiru. Ngecek Facebook pribadi. Nah, buat yang belum tahu, ruang siaran itu kedap suara. Dan pintunya itu tebal ya. Pintu ruang siaran itu tebal banget. Kurang lebih 1 jengkal tebalnya. Kalau mungkin warga Sukawudi semua ada yang pernah masuk ke studio musik, nah mungkin mirip-mirip ya. Cuma ketebalan pintu kan beda-beda. Nah, pintu di ruang siaran saya tuh tebalnya
satu jengkal gitu, dan bukanya juga harus pakai tenaga gitu ya. Bahkan saya biasanya pakai bahu untuk menambah tenaga saya membuka pintu. Waktu itu kurang lebih 10 menitan saya main Facebook, tiba-tiba pintu siaran itu terbuka dengan menghentak, sedar gitu, nabrak tembok di belakang pintunya gitu. Saya kaget, astagfirullahaladzim. Untung saya nggak lagi on air gitu ya, lagi ngecek Facebook. Dari luar ada yang teriak, "Rul, kalau buka pintu pelan-pelan dong," kayak gitu. Itu suara Mas Haris. Akhirnya saya keluar kan. "Loh, Mas Haris, siapa yang buka ya?" "Ya nggak tahu." Mas Haris gitu. Yaudah saya tutup lagi. Saya gabung ya sama Mas Haris. "Loh, Mas Haris nggak jadi beli itunya, penyetan?" "Beli penyetan?" Mas Haris heran. "Ya nggak mungkin lah saya ninggalin kamu sendirian di sini. Kamu orangnya penyakut gitu," kata Mas Haris itu. "Loh, tadi kan Mas Haris izin beli penyetan." "Ya nggak mungkin loh," dia ketawa gitu. Wah, nggak bener ini. Terus saya tanya, "Pak Budi belum datang juga?" "Belum nih, gimana ya?" Saya udah mulai agak semakin takut gitu ya. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Haris. Gak lama tuh Pak Budi datang. "Alhamdulillah," kata Mas Haris. Datang, suara motornya kedengeran. Pak Budi nih kalau secara usia orangnya agak sepuh ya. Ya 50 mau ke 60 lah gitu. Karena dia dipercaya sama orang radio karena emang satu orang daerah situ gitu ya. Jadi bisa ngehandle kalau ada masalah sama orang-orang sekitar gitu. Terus orangnya juga baik. Cuma saya memang gak sedekat itu sama Pak Budi karena ya mungkin gap usianya terlalu jauh, jadi ngobrolnya udah agak gak nyambung gitu ya, kurang seru aja gitu. Kalau sama Mas Haris kan seru, bercanda malam, bercanda segala macam. Akhirnya Budi datang, terus saya masuk lagi ke ruang siaran closing. Saya itu berarti udah jam 9 kan, closing. Terus saya keluar lagi ada yang datang, penyiar berikutnya. Terus saya keluar, saya ngeliat Mas Haris lagi makan penyetan. "Wah, makasih banget nih Rul," kata Mas Haris gitu. "Lagi lapar gini enak banget nih penyetannya," katanya gitu. "Hah? Makasih ke saya kenapa ya Mas Haris? Kan tadi kamu yang nitipin penyetan ke Pak Budi," kata Mas Haris gitu. Mas Haris bilang kalau saya nelpon Pak Budi nitip penyetan untuk Mas Haris, sedangkan saya nggak punya nomor telepon Pak Budi gitu. Dulu tuh zamannya BBM ya, dan karena udah ada isi kuota gitu sih, jadi jarang beli pulsa gitu untuk telepon sama SMS. Jadi semuanya saya untuk BBM sama internetan doang gitu. "Mas Haris, saya nggak nitip apa-apa sama Pak Budi, saya nomornya aja nggak punya," saya bilang gitu kan. "Wah, bercanda aja," kata Mas Haris. "Tadi tuh Pak Budi cerita, katanya kamu nelfon Pak Budi nitip penyetan sambil ketawa-tawa," katanya gitu. Hah? Waduh, saya merinding waktu itu. Cuma saya ngomong enggak segimanapun Mas Haris nih nggak percaya gitu. Ya udah, akhirnya malam itu berlalu begitu aja gitu, dan cerita itu cuma saya dan Mas Haris aja yang malam itu tahu gitu. Jadi itu dia cerita untuk
mencekam kali ini. Terima kasih untuk warga Sukaudi semua yang mendengarkan. Cerita ini dikirim oleh Mbak Elma. Terima kasih Mbak Elma ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan buat warga Sukaudi semua yang punya cerita horor, silakan kirim aja rekaman audionya ya. Ingat ya, rekaman audio ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com yang nantinya kalau terpilih dan tayang di Spotify. Ingat ya, kalau udah tayang di Spotify, warga Sukaudi yang mengirimkan ceritanya tuh bakal mendapatkan merchandise menarik ya, kayak kaos kayak gini ya, yang udah dijual gitu. Jadi ini spesial untuk para kontributor. Dan jangan lupa di share, di komen, di subscribe, di nyalain lonceng notifikasinya YouTube ini ya. Saya Raden Ruli pamit. Ketemu lagi di Mencekam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.